ينذرونه فلا أحد أطر في قولنا منه ولا هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأهوال به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر مضايا واسع الكرم المصطفى بلغ اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين آبائنا ولجميع أقاربنا والبر حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه النية بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Al-A'raf ayat 86. Wa tasudduna, dan kamu tusrifun memalingkan, mencegah atau mengarahkan aywaja muawwajah. Wa tasudduna an sabilillah, dan kamu mencegah, memalingkan manusia dari mengikuti jalan Allah. Jalan Allah aidinihi, yaitu agama Islam, agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah, agama yang mengatakan Allahu Ahad, la syarikalah, ya, seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi yang Uzair ibnullah. Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Allah punya anak. Orang musyrik menyembah patung. Islam, Rasulullah datang, bukan Rasulullah saja, semua nabi-nabi mengajak umatnya ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah, enggak ada Tuhan kecuali hanya Allah.
Itu namanya agama tauhid. Agama yang mengatakan Allah satu. Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak ada pembantunya, sendirian. Qaimun nafsih. Allah melakukan semua sendirian karena Allah Maha Kuasa. Siapa yang kamu cegah? Man amana bihi, yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Bitawahidikum iya'u bil qatli, yaitu mengancam orang-orang yang beriman dengan dibunuh. Ya. Jadi mereka orang kafir kalau nggak demen dibunuh. Ya. Yang dibunuh itu Khalifah Umar bin Khattab mati ditusuk sewaktu salat subuh. Ya. Nggak langsung mati, tapi luka beberapa hari meninggal. Utsman bin Affan dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Ya. Bahkan lehernya diputusin, kepalanya ditendang-tendang dijadiin bola. Ya. Itu di zaman khalifah, apalagi zaman sekarang. Ya, siapa aja yang mengikuti ajaran Islam pasti dibunuh. Ya. Pemimpin-pemimpinnya yang di Palestina kan, ya, Ismail Haniyah dibunuh. Mungkin lagi, ya. Dikira dengan membunuh selamat begitu. Ya. Jadi memang orang yang benci kepada Islam pasti dia ingin membunuh. Ya. Nah, di kita di Indonesia juga sebentar lagi nih ada pembunuhan kayak model dulu tuh Petrus apa itu? Iya. Katanya itu saya waktu itu masih di luar. Ya. Itu orang ditembak sengaja dibuang di jalanan supaya orang pada takut gitu. Ya. Ditangkepin nggak ketahuan, nggak ada kuburannya, nggak ada beritanya, masih banyak. Ya. Nah kita khawatirkan kembali seperti dulu lagi zaman Soeharto. Ya. Jadi kita ini umat Islam harus mantap, ya, mantapkan iman kita, ya, mantapkan ibadah kita, mantapkan akhlak mulia kita, khususnya di dalam ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Ya. Karena mereka memang canggih. Ya. Dia ada penasehat-penasehatnya seluruh dunia. Bagaimana caranya menghancurkan umat Islam. Kalau orang kafir terang-terangan seluruh dunia akan membela Islam, maka dia pakai Islam sama Islam. Kalau Islam sama Islam bermusuhan, orang-orang kafir diam aja, biarin aja seagama. Ya. Tapi kalau yang dimusuhin orang Islam, yang memusuhinya di luar Islam, non Muslim, sedunia akan membela Indonesia. Makanya mereka itu canggih-canggih, ya, untuk mengadu kita, ya, supaya kita berantem sibuk. Kayak sekarang kan yang masalah Ba'lawi itu, ya, ada PKK, ya. Sedangkan pihak lain mengatakan nggak ada Ba'lawi udah putus katanya, ya. Si Imad itu, ya, nggak benar. Keturunan Nabi sampai kiamat ada. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang memusuhi kamu dialah yang terputus nasabnya. Nasab Rasulullah terus berkembang, terus sampai kiamat, nggak bakal habis. Kalau dia mengingkari, nggak ada nasab Ba'lawi, ya. Disuruh tes DNA, terus DNA kagak bakal kena, orang kejauhan. Nggak bakal, ya. Paling kalau dites DNA dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sri Lanka, Arabnya kagak ada kali 3% ya. Ya kagak perlu pakai tes gituan, udah ketahuan benar. Pasti ada keturunan Nabi dan kita disuruh memuliakannya, menghormatinya, menyayanginya, membantunya. Karena kalau kita sakitin Rasulullah sedih juga kan. Tapi yang jadi masalah yang mana keturunan Nabi itu. Karena ada sebagian yang terlalu membanggakan keturunan Nabi.
Bahkan saya ada videonya tuh, dengar tuh Habib bilang satu Habib tuh lebih afdal daripada 70 kiai, 70 ulama, bukan kiai, ulama. Jadi biar ulama seberapa juga nggak bisa ngelawan keturunan Nabi katanya itu. Jadi orang mungkin panas lagi kan. Bukannya ditawadhu, dia merendah gitu, ya. Hadra Syekh Hasyim Asy'ari juga keturunan Nabi. Ya, gitu. Dari Gunung Surangjati itu semuanya tuh. Saya juga kalau saya mau banggain keturunan Nabi juga, cuman nggak mau ngaku-ngaku, nggak boleh. Ya. Karena nasabnya udah kelamaan. Tapi kalau di Banten ada jalurnya ada. Karena yang dibangga-bangga itu kuburannya ada dekat rumahnya di Buncit gitu. Pada datang orang-orang Banten. Ya. Saya lupa namanya. Itu setiap masih ada ayah saya, terus setiap Idul Fitri ketiga kita haul di situ. Ya. Dulunya kuburan biasa, pakai kelambu, kan ada kan namanya kuburan keramat kan, pakai kelambu putih. Nah kalau udah kering, udah jelek, ada aja yang gantiin tuh. Siapa tahu lah. Akhirnya dibikinin rumah, pakai genteng, pakai tembok. Nah, masuk ke dalam, di situ ada ruangan, nanti kita bisa duduk di situ muat bang 10 orang lah gitu. Ya, itu dari Banten jalurnya, ya banyak. Dan dulu juga banyak. Cuman mereka nggak mau menggunakan Habib. Mungkin sebab keamanan, ya. Waktu itu kan masih penjajah kan. Ya. Jadi dipanggil Habib, kalau di Maroko dipanggil Sayyid. Ya, itu, Maroko itu keturunan Nabi, khalifah dia. Kalau bulan puasa disebutin khalifah, Amirul Mukminin, ya. Raja Maroko tuh, ya. Di mana-mana. Yang nggak boleh kita merasa lebih hebat dari orang lain, itu yang nggak boleh. Ya, masa bakal biar di ulama juga lebih afdal keturunan Nabi yang bodoh katanya. Gimana? Ya. Sedangkan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Itu timbangannya. Siapa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau memang kita nasabnya Nabi, udah diam aja, tawadhu, ya, jangan merasa lebih dari yang lain gitu. Ya, ya kalau keturunan itu kan nggak bisa minta, bisa nggak? Nggak bisa. Kasih si Ano, umpamanya kan, si Ano dan ya, si Ano keturunannya dari mana gitu, nggak bisa kita milih, itu dari Allah. Beruntung orang-orang yang menjadi keturunan Nabi. Oleh karena itu dia harus tawadhu, dia harus hormati kiai-kiai nih, ya, walaupun kiai kampung juga tetap jangan merasa paling hebat begitu, ya. Jadi biasa aja. Tapi yang jelas keturunan Nabi ada, tidak putus. Ya, yang kita bahas nih sekarang nih karena si Imad itu bilang keturunan Nabi udah putus, nggak ada jalurnya, jalur Ba'awi. Padahal di luar negeri jalur Ba'alawi itu ada. Ya, di Yaman umpamanya, ya, di Maroko, di Mesir, di Tunis, ada semua. Gitu. Tapi nggak heboh di kita, ya, nggak. Kalau ini kan kita Habib, orang gitu. Ya. Kita nggak kenal gitu, ya. Kami jamaah gitu, ya. Yang kedua, kalau dia Habib, Sayyid, ya, itu perempuannya namanya Syarifah. Dia tidak akan izinkan kawin sama orang Manggarai ini, ya. Dia nggak bakal izinkan kawin sama orang Indonesia. Alasannya tidak kufu, ya. Kecuali kalau orang Indonesia itu presiden, menteri, konglomerat, mungkin dikasih, mungkin, ya. Tapi kalau model begini nih nggak bakal. Ya. Biar lu datang pakai Alfa juga paling Alfa kontrakan itu, ya. Itu sebagian orang kapal itu nggak ada, tapi di buku fikih ada yang namanya al-kafa'atu. Al-kafa'atu maksudnya seimbang. Istri, calon istri, calon suami seimbang. Nasabnya, pekerjaannya gitu. Kawin sama
pedagang ini gitu, tukang jahit nggak boleh kawin sama si Ano, itu kan rasis banget itu. Ya. Di buku fikih semuanya ada begitu. Saya kalau guru ngajarin begitu, saya lawan. Ya. Nggak ada gitu-gituan itu. Ya. Nggak boleh lah apa ya. Makanya saya makan tahu, makan tempe, makan nasi goreng mengkudu, enak. Kalau orang Arab makannya gembuli mulu, bangkrut kita. Ya, nggak cukup ajar di sini untuk beli nasi. Ya, ya. Emang orang kita aja emang garai, ya. Biarin dia seteruan dia, biarin. Ya. Ya, itu. Ya. Jadi orang-orang non Muslim itu berusaha ya suduna ansabilillah, mencegah mereka dari mengikuti jalan Allah. Segala cara, termasuk memecah belah. Dibikin rakyat Indonesia miskin. Walaupun udah peras. Waktu di Arab banyak anekdot. Ya. Ada anekdot itu perlombaan meres anduk. Dari Amerika, Eropa yang pada gede-gede itu. Ya. Peras tuh anduk basah, peras. Nggak sampai kering. Orang Amerika, orang Rusia, orang-orang luar negeri deh yang badannya gede-gede nggak kuat. Pas kira orang Indonesia kecil sini. Itu anduk basah diginiin doang, langsung kering. Coba lihat. Orang pada heran, lu makan apaan lu? Kata dia, jangankan anduk rakyat gua juga peras. Gitu. Ya. Itu jadi kita jangan diam aja, sengaja dibikin kita miskin. Kalau kita miskin diapain aja, gampang. Akhirnya ntar akibatnya negeri kita nggak ada yang jaga. Polisi, tentara dijelek-jelekin, sehingga orang pada nggak percaya. Akhirnya keamanan nggak ada, nggak tentram, ya. Seperti bullying di sekolah atau pelajar pada berantem kan ada di TV, ya. Pakai parang, tinggian parang sama yang punya itu, ya. Bohong tuh. Bawanya gimana itu ya? Ya itu. Oh berhadapan langsung dibaca. Masya Allah luar biasa. Ya, hancurnya negeri ini. Semua dari sisi apa aja udah payah. Ya, makan udah susah. Ya. PHK pekerjaan terus. Sementara duit kita diambur-amburin. Ya. Buat acara 17-an di IKN itu berapa ratus mobil tuh disewa itu. Berapa tuh duitnya? Ya. Coba kalau dia kasih rakyat ini, ya. Nah, itu jadi kita belajar Islam, kita harus mencintai negeri ini. Ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia lah ya. Bangun, jiwanya, hatinya, imannya dimantepin. Kalau kita beriman semua pasti kita jaga negeri ini. Kalau kita diam aja dan kita membela penguasa yang zalim, mungkin 2050 juga udah habis lah. Sengaja itu dihancurin. Nah, yang terlena dengan dunia, dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan nggak pikirin. Biarin mau hancur, yang penting gue dapat. Itu. Karena ini jamaah nggak turun di masyarakat, jadi nggak tahu bagaimana kesulitan orang. Ya Allah, itu yang minta-minta udah banyak banget. Ya. Kita mampir di mana aja dah, tukang parkir itu. Kita datang kagak ada orang. Iya, kita ke Rawamangun pakai motor. Terus ada toko itu, buah apa namanya, toko obat, apa namanya itu, iya biasa pengobatan lagi itu, toko-toko. Nah, yang kita bisa beli madu, ya pokoknya makanan gitu lah, obat-obat
yang kita jauhin dari minuman obat yang kimia gitu. Nggak ada orang, kosong parkir tuh, pas keluar ada aja tuh orang. Coba, bukan di situ aja banyak gitu. Kalau dibantuin sih nggak apa-apa ya, motornya disingkirin, terus sono dijegat, suruh liwat, nggak apa-apa, bagus. Kita mau masuk silakan, nggak ada, ntar jalan keluar ada itu. Di mana lu? Ada serongkong di sono. Lu lihat aja gua. Itu. Ya. Ya, makanya sampai pemerintah aja tempo hari kan mau mengharamkan parkir di Alfa, ya, tapi nggak bisa. Ya. Daripada gua nggak makan, dengan gua bunuh lo. Ya. Akhirnya nyerah juga dah. Itu, ya. Sengaja dibikin kita susah, dibikin kita bodoh. Tujuannya untuk merebut negeri ini. Ya. Mau sebentar lagi mau merdeka, kita disuruh pasang bendera, beli, ya, disuruh bikin perlombaan, makanya kerupuk. Coba lihat, makan kerupuk bahaya itu. Ya. Anak kecil disuruh makan kerupuk, ada nggak latihan perlombaan kerupuk gitu? Makan kerupuk. Ya. Iya ya, itu namanya orang girang. Ya, tapi bukan itu saja. Untuk mengisi kemerdekaan dengan beribadah, dengan menuntut ilmu, dengan kesatuan persatuan. Gitu. Jadi jangan tentang kita bodoh diatur semuanya. Perdana Menterinya 20 tahun berkuasa. Kalau rakyat keluar semua keluar juga dia. Gitu. Jadi dari tentara ngasih waktu kepada Perdana Menteri ini hanya 4 jam apa ya? Melewat 4 jam dia nyerah lah. Akhirnya 4 jam dibawa ke India. Jadi politik ke India. Lihat tuh. Jadi jangan mentang-mentang udah berkuasa, yang seenaknya aja, entar lu bakal turun. Gitu. Makanya nih presiden ini maaf juga, jangan maafin. Ya, enak banget tinggal minta maaf doang. Jangan dong sempurna, banyak kekurangannya. Terus 10 tahun mana? Minta maaf, nggak bisa, masuk penjara dulu, baru kita maafin. Gitu, ya. Itu sakitin orang Indonesia, hartanya banyak, negeri kita kaya raya, paling nggak nikmati. BPJS bayar, ya, bayar BPJS, semuanya bayar. Ada yang bayar ditanggung oleh pemerintah, ada yang ditanggung oleh perusahaan, bayar. Nah, jadi mereka ini pekerjaannya itu watasudduna ansabilillah, saddun, kamu jegat orang, kamu halangin orang-orang yang ingin mengikuti jalan Allah. Caranya bagaimana? Dengan dibunuh, ditangkap, disiksa, dibuang. Nah, ini dia terakhir dibuang nih. Ya. Watabghuna wajah, dan kamu mengharapkan supaya mereka jalan yang bengkok. Bukan tatlubuna tariqa wajah, mencari jalan yang bengkok. Muawwajah, jalan. Kalau jalan lurus sampai bengkok, enakan yang mana? Enakan lurus, kelihatan. Kalau muter lagi pusing kita. Makanya dalam salat kan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jadi kalau kita pelajari ayat sesuai, ayat 1000 sesuai dengan zamannya. Itu Quran, kalamullah. Kapan saja, di mana saja kita amalkan bisa. Ya, karena Quran itu menjadi way of life, menjadi pegangan kita Al-Quran. Karena Al-Quran global, maka kita harus mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi menjelaskan Al-Quran. Apa-apa yang dikatakan oleh Allah mungkin umat Islam nggak paham. Datang Nabi yang jelasin. Ada juga Nabi belum menjelaskan, maka kita melalui ulama, melalui guru. Gitu. Jangan hanya hadis saja, Quran saja.
tidak pakai hadis, itu namanya jamaah Qur'aniyun namanya. Kalau di Arab itu ya, Qur'aniyun itu adalah orang yang hanya berpegang teguh kepada Al-Qur'an saja. Dia nggak mau ngikutin hadis Nabi. Nah, cuman masalahnya di Quran kan nggak ada sholat 5 waktu kan? Bagaimana caranya? Nggak ada. Rasulullah yang ngajarin. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ikutin Rasulullah. Nah, kalau kita nggak mau ngikutin hadis, sholatnya gimana? Khudhu anni manasikakum, manasik haji. Ya, Allah menggambarkan ada yang namanya wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah kata Nabi. Cuman tata cara pelaksanaannya Rasulullah yang ngajarin. Begini. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ikutin. Jangan subuh baru bangun tidur masih 2 rakaat. 4 rakaat juga enak. Zuhur itu tuh yang dikerja itu 2 rakaat gitu. Ya. Oh, zuhur kan lagi kerja, capek, lapar, pantas kan 2 rakaat doang kan? Ya. Masih subuh baru bangun tidur 2 rakaat. Nggak bisa, emang Allah yang mengatakan itu melalui Rasulullah. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Udah ikutin. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Walkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum ya. Walkuru, dan ingatlah kamu, idh kuntum qalila, saat itu kamu masih sedikit. Yang masuk Islam kan dikit-dikit kan ya, melalui keluarganya yang kata Allah wa anzir ashirataka aqrabin, peringatan kepada kerabat dekat. Itu yang dakwanya diam-diam, termasuk sholat isya terang-terangan, sholat subuh diam gitu kan, terang-terangan, sholat zuhur diam-diam, maksudnya nggak nyaring, asar nggak nyaring gitu. Jadi ada yang namanya dakwah sirri, ada dakwah jahri. Dan kekuatan ekonominya kagak ada, karena kebanyakan yang masuk Islam orang-orang yang lemah ya. Awalnya itu ya. Setelah itu fakatsarakum, dan Allah bikin kamu menjadi banyak. Fakatsarakum dari kata katsura, banyak. Tadinya kamu maka Islam kan kagutha ya, kita banyak, tapi banyaknya seperti buih di lautan. Buih itu kalau kita nuang minuman ya. Dulu minum Coca-Cola, sekarang jangan minum Coca-Cola dah ya. Coca-Cola, Fanta tuh nggak usah, karena dari segi kesehatan juga nggak bagus ya, karena ada gas. Bagi yang muda-muda sih nggak apa-apa, kalau yang tua-tua jangan dah ya. Iya, nggak usah gitu-gituan ya. Kalau anak muda masih kuat fisiknya ya, karena yang dimasukin gas. Kalau udah tua repot ya. Nah, ini minumannya air putih aja dah, air putih anget tuh enak ya. Ini masih anget nih ya. Air putih ya, jangan air yang berwarna. Yang berwarna tuh kayak minuman-minuman, minum buah-buah, jus, jangan. Buah asli dibayar. Dan mereka itu orang melihat Rasulullah umatnya lemah, maka dia menghina, menyakiti. Bahkan ayat yang tentang surah Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Lihat,
Ini ditujukan ayat untuk Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama umat Islam, miskin semua. Terus ada pembesar-pembesar Quraisy mau menghadap Nabi. Nabi pengen banget tuh dia pada masuk Islam. Akhirnya ketika dia datang, muka Nabi abasa, hapus. Kalau kayak kita asem. Kalau kayak kita nggak girang dengan datangnya umat Islam, orang kafir. Ya. Jadi ketika orang kafir banyak datang, Rasulullah mukanya asem kepada orang yang duduk di situ. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu minta, kalau saya mau masuk Islam, usir dulu tuh orang miskin di sekitar kamu, gitu. Padahal kata Nabi, innama tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu diberi kemenangan, kamu diberi rizki sebab orang lemah. Orang lemah yang bantuin kita. Ya, motor kita kempes, yang dorong orang lemah. Ya, kita jatuh dari motor, yang nolongin orang lemah. Yang nemenin ke rumah sakit orang lemah. Konglomerat mau dorong motor kita. Ya, orang lemah. Maka kata Nabi, udhuni fi du'afaikum. Carilah aku di tengah-tengah orang yang lemah. Lemah hartanya, lemah fisiknya, orang lemah kan, nggak punya apa-apa. Kata Nabi, kalau mau cari saya, cari itu di situ. Saya ada di situ. Itu Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi mereka itu merasa sombong. Nah, ketika Nabi pengen banget tuh orang-orang kafir, pembesar-pembesar yang masuk Islam, terus dia bilang, kamu harus keluarkan dulu nih orang-orang kafir, gitu. Ya. Nah, Nabi sedang ngomong, datang tuh orang buta. Orang buta kan nggak ngeliat, ya. Nah, merasa mungkin nggak enak karena ini lagi sedang ngomong sama orang pembesar-pembesar. Nabi pengen dia masuk Islam, datang. Ada yang bilang Ummu Maktum, katanya buta. Ketika itu Nabi mukanya asem, abasa, watawalla anja'ahu a'ma. Ditegur langsung oleh Allah. Banyak ayat-ayat yang menegur Rasulullah SAW. Tapi untuk pendidikan kan, jadi ada hikmahnya. Itu Rasulullah terbukti ketika lagi sedang ngomong sama orang kafir, pembesar-pembesar, dan Rasul pengen masuk Islam, datang orang buta. Orang buta kan nggak ngeliat, di jalanan aja. Rasulullah merasa nggak enak. Akhirnya kelihatan di muka tuh, raut mukanya kayak orang nggak senang. Langsung turun ayat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya tuh. Coba kalau kita tuh turun ayat buat kita sampein nggak tuh ayat itu? Hah? Enggak. Karena ayat itu buat gue. Simpen aja. Tapi Rasulullah al-aminu, sangat jujur. Apa kata Allah? Disampaikan. Abasa wa ta'ala kan tujuannya buat Rasulullah tuh. Abasa, Rasulullah mukanya abus, kayak orang nggak senang. Wa tawalla, dan Rasulullah berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika orang buta mau menghadap Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di sampingnya pembesar-pembesar Quraisy. Nah, itu satu contoh. Ya. Jadi Islam awalnya yang masuk itu kebanyakan orang lemah. Sampai Rasulullah minta diberikan 2 Umar masuk Islam. 2 Umar ini orang-orang hebat. Akhirnya Allah pilih Umar bin Khattab untuk menjadi pembela Islam. Karena Umar itu memang orang keras. Bajunya itu dia jadi khalifah, itu tambelannya sampai 70 lebih. Loh, jadi khalifah. Luar biasa. Dikasih baju sama Nabi, Umar bin Khattab nggak mau. Kata Umar, kasih aja orang lain, saya nggak perlu. Kata Rasulullah, ambil. Kalau kamu nggak mau, kamu kasih orang. Nah, dari situ tuh kalau kita dikasih, ambil. Ya, supaya yang ngasihnya girang. Kalau kita menolak, bisa aja ditersinggung kan. Itu. Jadi sunnahnya ambil. Rasulullah dikasih apa aja, Rasulullah ambil. Ini sunnah. Wa yaqbalul hadiyata. Ada kan tuh di hadis, dan Rasulullah menerima hadiah. Tapi Rasulullah nggak menerima zakat. Nah, nggak beri sedekah. Ya. Ahlul bait
nggak boleh makan sedekah. Ya. Itu waktu ada korma, Hasan Husin makan, Rasul letekin tuh, dikeluarin tuh korma. Khawatir itu korma itu punya bentuknya menjadi sedekah, karena nggak boleh. Ya. Tapi kalau hadiah menerima, sedekah enggak. Ya. Makanya kalau mau Habib bilang, Habib nih sedekah Habib. Kalau diterima itu bukan ahli bait namanya itu. Ya. Keturunan Nabi nggak nerima sedekah gitu. Meskipun ada pendapat mengatakan nggak apa-apa dah, ambil juga sedekah, itu lain lagi. Tapi kalau Rasulullah enggak. Zakat juga Rasulullah nggak makan, karena kata Rasulullah zakat itu ausahun nas. Kalau bahasa kita kotoran manusia. Kotoran itu bukan bangkai, bukan maksudnya itu harta yang belum dikeluarin zakatnya masih kotor gitu. Kalau udah dikeluarin bersih dah. Nah kalau Nabi makan zakat, berarti itu dia makan yang buangan orang gitu. Maka Nabi nggak menerima zakat, nggak menerima sodakoh. Ya. Sedangkan disebutkan dalam Al-Quran ada 8 kan. Innama sodakotu lil fuqara'i wal masakini wal aminah wal mu'alafati qulubuhum seterusnya itu. Ya. Jadi awalnya umat Islam dikit, fakasarakum, kemudian Allah memperbanyak kamu. Maka Nabi mengatakan tasawwaju al-waduda al-waluda fa inni mubahikum fa inni mubahin bikum yaumal qiyamah. Mubah bangga. Kata Nabi, nikahlah. Kepada siapa? Kepada orang yang memiliki keturunan. Al-wadud. Wadud itu yang cinta. Al-walud yang banyak keturunannya. Ya. Jadi kalau kita mau nikah, kita lihat nih keturunannya banyak nggak? Dikit. Oh, ngerinya bini kita mandul. Padahal kata Nabi, tanakahu taksuru. Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah. Tanakahu taksuru, dan banyakkanlah anak. Fa inni mubahin bikum umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku bangga kepada kamu di depan umat-umat yang lain nanti pada hari kiamat. Jadi tujuannya nikah supaya punya anak. Tapi tetap aja anak itu dari Allah, ya. Kadang-kadang dokter ahli kandungan nggak punya anak. Dokter ahli kandungan yang suka nasihatin orang kalau pengen beranak begini caranya, dia kagak punya anak. Lihat tuh, ya. Nah jadi awalnya kita dikit, kemudian Allah perbanyak. Itu kan nikmat, ya. Sampai itu dah ya, sampai walkuru id kuntum qalilan fakasarakum. Jadi ini ayat 86 belum habis nih, ya. Baru sepotong ayat udah bunyi. Ya. Orang isaknya setengah jam doang, ya. Kayaknya kalau ada pengajian zikirin jangan lama-lama. Supaya waktunya nggak kebuang gitu. Kalau nggak ada pengajian nggak apa-apa, sampai isya juga zikir nggak apa-apa. Ya. Kalau di pengajian sedang-sedang aja dah, ya. Baca ayatnya sedang-sedang aja. Bacaannya kalau perlu merotalnya yang cepetan dikit gitu, ya. Jangan leor gitu. Makmum jadi capek jadinya, ya. Apalagi ada majlis taklim, ya. Doa aja loh banatina cukup. Ya. Kalau zikir banyak-banyak habisnya belum habis. Itu, ya. Cukuplah, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mas'ilah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.